tanggapan Bapak soal tentang maraknya begal di Medan ini sekarang, Pak? Oh ya, memang lagi rame-ramenya kita nih pernyataan wali kota sampai pernyataan wali kota, tanggapi lagi anggota DPR RI, banyak kalangan sekarang menanggapi persoalan itu. Belakangan ini kita lihat adanya pernyataan statement wali kota yang mengejutkan seluruh orang di Indonesia, termasuk ya dari pemerintah pusat, termasuk di antaranya dari DPR RI. Begitupun kita lihat ada istilah polling ya di tengah-tengah masyarakat saat ini melalui pihak-pihak pemerintah, melalui pihak kecamatan, nggak salah saya apa tanggapan masyarakat apabila begal ini ditembak mati ya. Nah, kita menyikapinya sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, kita harus menghargai sila pertama. Sila pertama itu soal ketuhanan Maha Esa. Soal mati adalah urusan Tuhan. Ya, kita tidak bisa menentukan harus persoalan yang sekecil itu kita perbesar menjadi persoalan yang luas. Artinya kebijakan statement dari Pak Wali itu boleh-boleh saja, tapi timbulnya permasalahan sekarang ini banyak yang menyoroti, ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Persoalannya bukan itu. Persoalan menanggapi, menyikapi dari persoalan banyak yang begal di kota Medan ini, saat ini ya kota Medan ya. Ini merupakan permasalahan yang sangat serius bagi kita, terutama masyarakat. Kayak kemarin ada terjadi begal yang di Umsu, jalan apa namanya? Jalan Mustafa. Dan sebelumnya ada di Ring Road Macang. Kalau abang melihatnya dari sini posisi ini ya, pertama kesalahan itu bukan kesalahan dari pihak dari pelaku begal. Ini kan kita lihat kan anak-anak yang kejadian SMP, SD, SMP sama SMA ya. Nah ini kita lihat ya. Ini faktornya apa? Kesalahan yang paling fatal dari persoalan ini adalah Kementerian Pendidikan Indonesia. Ya, itu faktor pertama. Kenapa? Anak tingkat sekolah SMP yang belum dewasa, lalu anak yang sudah dikatakan dewasa tingkat SMA, itu melakukan kejahatan kriminal yang sangat sadis. Ini akibat apa? Akibat pendidikan. Akibat pendidikan di samping itu akibat tidak adanya agama yang ditanamkan kepada anak-anak. Nah ini siapa yang salah? Jelas Kementerian Agama tidak punya kewenangan, bukan wali kota Medan. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan ini punya tanggung jawab besar untuk menyelesaikan masalah ini. Maka mereka harus punya otak. Di setiap sekolah tuh harus anak-anak sekolah tuh dari mulai tingkat SD, bila perlu dari mulai tingkat TK, PAUD, diajarkan dididik anak itu mempunyai akhlak, moral, pendidikan agama. Moral itu akhlak, moral itu terkait dengan adanya bangsa kita, bangsa yang sangat gimana ya? sangat santun kepada orang tua, kepada atasan. Ya dari yang muda sampai ke tua tuh punya sopan santun. Nah ini akhlak, ini moral. Yang ada yang bisa tanamkan di samping di rumah tangga itu pendidikan di sekolah. Nah kalau itu sudah dihapus, kalau Kementerian Agama sekarang yang mencoba menghapus pendidikan agama di sekolah, ini Menteri Agamanya apa aja. Begitu juga Menteri Pendidikan. Kalau dia menghapuskan tingkat pendidikan akhlak dan moral, ini Menteri Agamanya yang mesti dibegal. Bila perlu Menteri Agamanya, pendidikan Menteri Agamanya dibegal, karena dia nggak mengajarkan, dari atas sudah merusak. Jadi kalau Pak Wali mengatakan itu kemarin sah-sah saja, tapi ini kan korban dari perbuatan, pernyataan dari kurikulum yang tidak dimiliki oleh pendidikan di Indonesia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kejadian begal yang ada maraknya di kota Medan saat ini bukan tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab hanya wali kota,
Ya, DPR pun punya tanggung jawab. Jadi DPR itu jangan menyerang wali kota Medan. Seharusnya dia memberikan solusi, memberikan pencerahan kepada pemerintah kota Medan dan pemerintah provinsi Sumatera Utara, ya kepada Pak Gubernur, supaya kejadian-kejadian ini tidak lagi terulang. Dan tidak tanggung jawab dari pihak kepolisian. Ini semua pihak punya tanggung jawab. Dari mulai tingkat keluarga, kepala lingkungan di lingkungannya, lalu kelurahan, lalu kecamatan, lalu di pemerintah kota. Secara global untuk di daerah pusat kota gubernur. Itu tidak dijawab mereka. Tapi mesti ada juga keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat. Mesti ada keterlibatan tokoh agama. Apakah itu ulama, apakah itu pendeta, tanggung jawab orang untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu di sini juga tanggung jawab lain lagi, seperti partai politik, ya DPRD, ini semua ini punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Wajar saja kalau kita melihat statement Pak Wali kemarin itu, saking kesalnya dia melihat kenapa nggak bisa selesai persoalan kejahatan ini. Ini kan bisa merusak tatanan keamanan kenyamanan masyarakat, lalu merusakkan tatanan ekonomi di tengah masyarakat. Ini juga bisa merusak. Dulu Medan itu ramai, malam baru sampai ya abang ngerasain di Medan itu macam mana ramainya. Sampai jam 4 pagi kita menghadap sesuatu. Sekarang jam 10 udah sunyi kota ini. Artinya di sini sangat berbahaya kali kalau kota sudah sunyi pukul 10. Sementara kota kita adalah kota yang nomor 4 terbesar di Indonesia. Gak wajar kota ini menjadi sunyi sekitar pukul 10. Nah ini kan banyak, akhirnya kan menyangkut tentang kehidupan perdagangan masyarakat kecil, seperti jual nasi goreng, ya kan? Dan apalagi untuk kedai-kedai kopi warkop, tasting, ini kan sunyi gara-gara itu. Jadi ada banyak masalah persoalannya. Jadi ya kita mohon, kita minta jangan persoalan ini dibebani kepada seorang pemimpin, yaitu Wali Kota Medan Pak Bobi, tapi ini semua harus terlibat. Kapolresta terlibat, dan Ramil terlibat, ulama pendeta terlibat, tokoh masyarakat terlibat, partai politik terlibat, ya tokoh-tokoh masyarakat, semua pihak terlibat untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Oke Pak, mungkin pertanyaan terakhir ini Pak. Kalau soal omongan Bobi yang instruksi polisi tembak langsung buat pelaku begal gimana Pak? Kalau saya itu dengan saya bilang tadi ya, saya nggak sependapat kalau hukuman itu ditembak langsung, karena juga mereka punya keluarga, ya anak-anak itu punya masa depan. Maka kembali kita persoalan tadi, pendidikan, kekuatan agama itu dapat menyelesaikan semuanya. Jadi sosialisasi tentang pembinaan kepada generasi muda hanya jangan dalam bentuk kelompok ormas, jangan hanya terbentuk dalam kelompok yang kecil, kelompok-kelompok yang sudah terakomodir, tapi pembinaan kepada generasi muda ini kita mulai dari tingkat sekolah, mau di lingkungan. Peran kepala lingkungan sangat strategis untuk mengatasi ini. Kepala lingkungan bisa mengidentifikasi anak-anak yang juga ada keterlibatan kelompok-kelompok begal ini. Bila perlu, wali kota dan Kapolres Tabes mengundang seluruh kepala lingkungan. Kan sulit sekali sekarang menyelesaikan masalah kendaraan pakai blok kan? Iya. Ya udah, suruh kepala lingkungan, harapkan dari kepala lingkungan catat kendaraan yang di lingkungannya itu ada yang membuat kendaraan itu, dan catat
didata itu anak-anak. Kalau didata, udah selesai. Polisi nggak payah menciduknya. Menciduk kan harus dipenjara, diciduk itu untuk dibina. Jadi gunakan momen saat ini Kapolresta Dandim dengan Pak Wali dengan tokoh masyarakat, ayo duduk. Arahkan kepada pemerintah tingkat bawah untuk pertama mengidentifikasi kendaraan bermotor roda 2 yang memakai knalpot blong. Ini awal ini. Identifikasi aja. Buat lapor resmi sampai ke sama lurah, lurahnya bilang kepada Pak Camat, Pak Camatnya bilang kepada Pak Wali. Ya. Sama Kapolresta, sama Dandim. Dari sini dia dapat pembinaan. Bila perlu pemerintah kota, ya, termasuk Kapolrestabes Dandim menyurati mereka untuk segera. Jangan ada ketakutan. Anda sudah diidentifikasi. Kan itu dia. Anda sudah diidentifikasi. Artinya sudah terdata dia. Kalau kita sudah tercatat, sudah terdata di tingkat kriminal awam gitu ya. Kriminal awam ini kriminal awam kita sebutkannya. Pasti takut ya. Besok udah mulai nggak lagi. Pasti dibuat laporan itu. Tapi itu tadi adakan rapat koordinasi, kepala lingkungan diundang semuanya. Ya, sampaikan arahan ini. Tugas kepala lingkungan mengidentifikasi kendaraan bermotor yang pakai kendaraan knalpot blong. Lalu kepala lingkungan juga mengidentifikasi warganya yang tidak memiliki pekerjaan. Itu banyak bisa digunakan. Dari mulai tingkat perilaku lingkungan, anak lingkungan itu yang muda itu rusak, sampai yang bagus bisa diidentifikasi. Ini kan nggak ada. Jadi perlu penguatan data dari persoalan ini. Pertama, kalau sudah ada data, sudah diidentifikasi, pasti mereka akan ketakutan. Pasti mereka akan berubah. Udah terdaftar nama aku punya kendaraan blong. Pihak kepolisian nggak payah untuk ciduknya, mengambilnya, mendatangi suruh bongkar. Itulah yang bisa sampaikan Bapak sampaikan coba lagi. Kalau peran orang tua Pak, peran orang tua kan kadang sampai jam 3 malam belum pulang anaknya ini, karena harus juga Pak. Nah, kalau Bapak melihat persentase orang anak-anak, memang Bapak lihat, bukan mengapa melihat. Tiap malam Bapak keliling Kota Medan ini, tahu Bapak di mana kawasan-kawasan yang ada. Ini Bang cakap, jujur aja kita bilang, ini banyak anak-anak kalau orang tuanya berada di sini kurang yang keluar malam. Ini banyak anak-anak yang dari luar kos di sini, kerja di sini, kerja dan kos, itu yang terjadi. Itu udah Bapak identifikasi. Tapi kalau anak yang ada orang tuanya, apalagi perempuan, nggak akan ada, kurang itu. Begitu juga laki-lakinya. Tapi yang hampir rata kita lihat, ya mungkin bapaknya milioner lah di kampung, datang ke Medan, sekolah di Medan atau kerja di Medan, ya kan? Keingin ikut mau gaya kota, punya mobil blong, punya kereta blong, ya ini biasa. Ini kejadian Kota Medan. Tapi kalau yang maaf cakap ya, kalau yang dia tinggal sama orang tuanya langsung, sama keluarganya, ini sedikit sekali. Tapi ini banyak dari kalau lihat, karena ada beberapa malam Bapak duduk di satu warkop, tengok nih. Nah ini hampir rata mereka ada pekerja juga, ada yang pelaku, ada pekerja yang di tempat-tempat hiburan malam. Maka Bapak bilang Medan ini programnya kolaborasi kota berkah. Jangan karena mereka kota ini menjadi kota maksiat. Nah ini yang kita tekankan. Maka kalau sudah ada begal, peredaran judi merajalela, narkoba merajalela, sekarang tidak ada
ekstasi, ada apa? Pil katanya. Pil udah beredar ini. Medan lagi kota berkah. Medan jadi kota maksiat. Apalagi sekarang ini banyak spa-spa ilegal. Ini yang jadikan semuanya. Ada tempat-tempat hiburan malam yang tempat ilegal. Ya, tempat beredarnya kejahatan itu pasti di tempat itu. Karena setan itu suka tempat di yang malam. Itulah dia yang perlu dibenahi oleh Pak Wali. Dari segi itulah dulu. Ada aturan yang mengatur jam 12 tutup. Bila perlu itu. Ini enggak. Sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi. Kalau orang yang tahu dia beragama, malam itu tempat beribadah, bukan tempat joget-joget, bukan tempat minum-minum yang haram, bukan tempat ya melakukan perbuatan yang maksiat. Jadi ini baru Medan bisa dikatakan kota berkah. Tapi kalau Pak Bobi tidak bisa mengendalikan kehidupan kota malam ini, terutama di tempat-tempat hiburan malam, ya tutup aja di 12. Perintah tutup di 12. Kalau ada yang buka, segel. Kita kan juga lihat Pak Bobi kan ada tegasnya juga ke situ. Inilah penyebabnya. Kita ada menemukan berapa banyak itu spa, seperti spa yang ilegal banyak di kota Medan kan. Ini kenapa nggak ditindak? Banyak tempat hiburan malam yang di atas jam 12. Padahal peraturannya itu jam 12 kan. Coba kalian cek, pas peraturan jam 12 sampai jam 24 sampai jam 00 tutup. Tapi kenyataannya kita lihat lapangan jam 3 masih ada, jam 4 masih ada. Kalau jam 3 itu masih ada, jam 4 ada berkeliaran modern. Masa bandit-bandit di hiburan malam ini. Nah, inilah yang kejadian. Jadi berat seperti Pak Wali menempatkan Medan kota berkah kalau implementasinya tidak benar terlaksana. Jadi bukan kota berkah jadinya, jadi kota maksiat. Ya, kota maksiat, kota kriminal. Kenapa katakan kota kriminal? Kejahatan di sini ada lengkapnya. Perjudian ada, tak pernah ditindak. Peredaran narkoba sangat drastis di tengah masyarakat. Sekarang ada lagi pil yang sudah beredar kan? Nah inilah yang jadi sebenarnya konsep Medan berkah itu yang disandang itu sangat berat oleh Pak Wali. Kalau Pak Wali tidak mengimplementasikan apa maksud dari kota berkah itu. Jadi kita harap Pak Wali juga harus punya ketegasan, punya wibawa dalam melakukan pertama membersihkan begal di kota Medan, kedua itu tadi judi, narkoba, supaya betul-betul Medan ini menjadi kota berkah. Sementara Sumatera Utara kota bermartabat, provinsi bermartabat. Mana yang bermartabat, mana yang berkah, kita juga nggak tahu. Kan gitu kan? Ya ini kan apa? Beban yang sangat berat menjadikan provinsi bermartabat. Bermartabat itu berbudaya, beragama dan berakhlak. Berkah, ada keridoan, berarti keberkahannya ada. Kalau nggak ridho nggak berkah. Di sini ada kejahatan, ada judi, ada maksiat segala bentuk. Nah ini yang perlu dipertegas oleh Pak Wali.